Jadi intinya bahwa yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia memang mengatakan itu dan motifnya adalah untuk mempermalukan pelapor. Ya kalau saya sih nggak mau menjawab itu dulu ya, biar kuasa hukumnya menjawab. Tadi ada konferensi pers Pak Argo mengatakan itu ada motifnya. Saya pikirkan kalau sudut pandang pengacara dengan penyidikan tentu bisa sedikit ada berbeda. Jadi kalau di sana mengatakan itu ada motifnya, tentu mungkin ada dasarnya. Ya, itu kan kalau bilang ada motifnya, tentu mereka kan punya dasar dan juga itu hak dari kapasitas penyidik mengatakan itu. Kalau memang sudah diakui begitu, sudah waktunya untuk segera menetapkan tersangka dan kami mohon agar segera ditahan. Maksud kedatangannya tadi adalah untuk Pak Irus membuat pengaduan terkait dengan dugaan penyebaran konten asusila pasal 27 ayat 1. Tadi sudah ketemu dengan dua komisioner Komnas Perlindungan Perempuan, yaitu Ibu Masruha sama Ibu Mahdalena yang komisionernya langsung, ditambah dengan 4 pejabat bagian Sapsak bagiannya tadi ada 4 orang, jadi ada total tadi 6 pejabatnya yang hadir. Pak Irus memberikan copy paste dari YouTube yang adalah dugaan penyebaran konten asusila, yang ini tidak satu kata pun ditambah dan dikurangi, yang sekarang tiba-tiba sudah ditutup, yang semula bukan main diketawa-ketawain semua orang, sekarang sudah ditutup, dan juga kita satu copy LB. Penekanan daripada penjelasan tadi adalah mengenai kata-kata yang diucapkan di dalam YouTube tersebut dan yang telah disebarluaskan. Makasih buat teman-teman semua yang udah support. Saya mohon doanya agar keadilan buat saya. Makasih buat semuanya. Maaf saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pikir itu kalau dilihat oleh semua perempuan, saya rasa nggak setuju juga gitu ya. Kita akan pelajari kalau konteks undang-undang ITE ya pasti nanti ada kaitannya dengan Kementerian Kominfo gitu. Jadi ini kan tidak hanya berdiri sendiri di konteks aparat penegak hukum, tapi juga Kominfo juga bagian yang memang kita kasih rekomendasi karena Komnas Perempuan juga punya kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Ya kan karena lagi kondisi badan kan lagi sakit, Mas saya bisa tahu nih suara saya seperti ini ya kan, agak bindeng. Jadi kalau yang namanya sakit kan kelihatan gitu kan, nggak seger kayak gitu sih. Kalau sakit sih emang dari awal sih pas banget lagi sakit gitu, lagi sakit, lagi kecapean, sakit, capek banget. Jadi nggak dihubung-hubungkan dengan kasus ini sih. Kemarin itu aku kan posisinya lagi sakit ya, sampai sekarang juga bisa didengar suara aku juga masih bindeng. Capek banget soalnya, karena kan permasalahan ini kan waduh diserang sana sini berhari-hari.
terus penggiringan opini ke sana kemari seolah Gali itu yang benar-benar bersalah. Ya itu membuat aku juga udahlah aku harus banyak kegiatan, terus aku juga harus ada bintang tamu di TV, wawancara lama-lama suara habis, capek, ngedrop badannya. Oh iya jelas, karena kan kita nggak nyangka ya kalau ternyata kasus kecil jadi besar gitu kan. Dan Galif juga sudah kooperatif, kemarin juga sudah bertemu dengan Sony. Tadi saya lihat di berita malah dipelintir, katanya nggak ada permintaan maaf dari Gali, itu bohong besar gitu loh. Padahal saya sebagai saksinya pada saat itu, Gali tuh udah menawarkan untuk, ayo kalau lo mau gue minta maaf bicara sama Sony, ayo gue akan minta maaf. Lo mau gue damai, ayo gue mau berdamai. Mau secara intern, ayo. Mau secara preskon, ayo. Mau secara kita diam-diam damai terus di Instagram juga ayo. Pada saat itu kan belum ada laporan Gali ya. Katanya bertemu langsung. Dia tidak pernah Sony itu bertemu, tidak ada kaitannya dengan permintaan maaf. Akhirnya dia menyetujui untuk ketemu hari Sabtu. Hari Sabtu ketemu, aku cuma bilang poin dari inti pertemuan itu adalah jangan pernah ganggu virus lagi, karena ketika dia ganggu virus lagi urusannya sama gue. Itu sebagai suami. Ada nggak dia bilang saya minta maaf? Silahkan tanya dengan kejujuran hati dia mau menjawab apa. Jawab dulu, ada nggak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Bisa di Rabu, kita minta keterangan ya, kita panggil dari Rabu itu kita minta keterangan, baik itu untuk Pak Pablo ya, kemudian juga Mbak Ray juga kita mintai keterangan nanti di Rabu beserta istrinya Pak Gali. Dari pengamatan kami, yang dilaporkan itu baru 3. Anda sudah tahu 3 yang dilaporkan. Tapi kami menghimbau kepada penyidik, ada dugaan, ya, ada dugaan bahwa ada orang lain, oknum orang lain, satu orang lagi yang diduga sangat berperan dalam pembuatan YouTube tersebut. Mengenai identitasnya saya kira tanya kepada penyidik, tapi ada dugaan bahwa ada seorang oknum lagi, satu lagi yang sangat berperan dalam pembuatan YouTube tersebut, sehingga kalau memang unsur terpenuhi, dugaan tersebut benar, setidak-tidaknya bisa ikut jadi terlapor dengan istilahnya itu pasal 55, 56 KUH pidana, dugaan turut serta. Anda sudah tahu kira-kira siapa? Ya, kira-kira begitu. Doain aja, terima kasih sekali lagi, doain aja untuk dukungannya, untuk doanya, supportnya buat virus, itu aja. Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Insya Allah. Tapi mau memaafkan nggak sih kalau pihak sana minta maaf, Kak, kan demi anak juga, Kak? Geram atau seperti apa sih, San? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.